HP murah lagi nih dari Xiaomi yang harganya cuma sejutaan. Redmi 15C resmi masuk ke Indonesia. Kita lihat keunggulannya apa aja sih. Cek terus di video Izon Tech. Oke, Redmi 15C. Kayak seri sebelumnya, smartphone ini tuh harganya cuman sejutaan aja. Segmen ini emang seksi banget sih, karena banyak yang butuh juga untuk kelas entry-nya, banyak juga yang pakai kelas entry ini sebagai device yang kedua, ya sekedar buat WhatsApp-an aja atau buat sekedar scrolling medsos aja. Dan mereka pun rutin ngerilis Redmi murah kayak seri Redmi 15C ini. Ada dua varian yang dijual ke Indonesia, 6128GB dan 8256GB. Ada banyak kelebihan dari smartphone ini nih. Salah satunya baterai. Baterai HP ini 6000 mAh. Klaimnya Xiaomi, untuk nonton video aja nih, tanpa henti kalau kalian kuat, bisa lebih dari 20 jam. Tapi untuk dengerin musik dengan layar yang mati, bisa lebih dari 80 jam. Itu baru klaim aja. Paling nanti gue bakal tes terpisah kayak gimana ketahanan baterai dari Redmi 15C ini. Jadi baterai gede jadi salah satu kelebihan dari smartphone ini. Dan fast chargingnya sejutaan sih emang, tapi fast chargingnya udah 33 watt. Nggak 18 watt lagi atau bahkan nggak cuman 10 watt lagi. 33 watt dengan adapter charger yang udah termasuk di dalam paket pembelian, termasuk juga kabel USB Type-C. Nah, untuk ngecas baterai 6000 mAh ini, kalian cuman butuh waktu sekitar 91 menit. Jadi dari 0 sampai 100, ya masih kurang dari 2 jam lah. Ya lumayan cepet lah untuk sebuah smartphone yang kelas entry kayak gini. Selain baterai, smartphone ini juga udah berjalan di HyperOS 2. Jadi udah versi terbaru dari HyperOS dengan fitur yang lumayan lah ya. Nggak AI banget sih, fiturnya ada Xiaomi Interconnectivity. Jadi kalian kalau punya tablet Xiaomi atau smartphone Xiaomi lainnya yang punya akun yang sama, kalian bisa copy dari tablet terus paste ke sini atau sebaliknya. Terus juga smartphone ini udah ngedukung Circle to Search dan juga Google Gemini. Jadi nggak perlu mahal-mahal buat nyobain dua fitur Google tadi. Dengan smartphone ini juga udah bisa. Yang cukup disayangkan sebenarnya, prosesor. HP ini masih pakai G81 dari MediaTek Helio G81. Itu masih 12 nano, dimana sekarang pabrikasi smartphone rata-rata, chipset rata-rata itu udah 6 nanometer. 12 nano itu jadul banget sih. Dari benchmark yang gue lakukan, ini lewat Antutu benchmark aja ya, skornya nggak lebih dari 300.000 poin, cuma 280 ribuan aja. Ya, ini kebilang lemot, kebilang di bawah standar smartphone rata-rata, tapi ya seenggaknya kalian tetap bisa buka WhatsApp, buka email, buka Facebook, buka Twitter, cukup di smartphone ini. Untuk gaming, harusnya sih kuat-kuat aja untuk gaming casual. Kalaupun kalian main Mobile Legends atau Free Fire, ya jangan maksain banget smartphone ini. Cukup mainin di grafis yang rendah, biar kalian enak juga mainnya, lebih lancar. Nggak grafis rata kanan tapi akhirnya jadi patah-patah, ya kan? Beberapa kekurangan yang gue rasain dari smartphone ini, bloatware-nya yang banyak banget. Bloatware-nya tuh nggak cuman apps, game yang nggak jelas, yang bahkan gua nggak tahu, ini nggak pernah mainin gamenya. Banyak banget, lebih dari 5 games yang terpasang otomatis di smartphone ini yang untungnya bisa kalian hapus, tapi manual hapusnya. Dan udah pasti karena ini HP murah Xiaomi, cuman sejutaan, ada iklan di aplikasi bawaannya. Lumayan ganggu, ya kayak iklan-iklan di smartphone Xiaomi lainnya, dan kalian nggak bisa hapus iklan ini. Paling cuman ngontrol apakah iklannya sesuai personalize kalian atau enggak. Dan meskipun layarnya udah 6,9 inch, LCD, HD+, dan 120Hz, refresh rate cepetnya nggak berasa. Mau scrolling di app drawer ya sama aja sih, kayak pakai panel layar 60Hz, nggak terlalu kerasa cepetnya, mungkin karena pengaruh Helio G81-nya ya. Dan 120Hz-nya ini ya cuman berlaku di beberapa aplikasi bawaan aja. Jadi untuk games harus
kalian turunin lah ekspektasinya, nggak bakal mungkin juga bisa dapetin FPS tinggi. Plusnya lagi, dari smartphone ini di bagian kameranya. Jadi ada dua kamera di Redmi 15C. Kamera utamanya 250 megapiksel disandingin sama kamera sekunder yang pakai sensor Ki-VGA. Ini buat sensor depth sih harusnya. Tapi untuk kamera utamanya 50 megapiksel di kelas ini udah lumayan. Ada beberapa fitur di bagian kameranya yang bisa kalian manfaatin, kayak portrait mode, terus juga ada night mode, ada Ultra HD, jadi resolusi 50 megapiksel yang sesungguhnya kalian bisa motret. Terus untuk videonya kalian bisa ngerekam di maksimal 1080p 30 fps, belum bisa 60 fps. Ada fitur time lapse juga di sini. Jadi secara fitur udah lumayan. Nah, untuk kamera depannya udah pakai sensor 8 megapiksel. Desainnya sih masih jadul ya, bukan punch hole, jadi masih notch, masih pakai poni. Fitur lainnya dari smartphone ini, jadi Redmi 15C udah support rating IP64, jadi tahan cipratan air dan juga terpahan debu. Terus juga layar depannya udah didukung fitur White Touch Display, jadi kalian bisa ngoprek HP ini meskipun kondisi layarnya basah karena keringat atau kena air, atau ketika jari kalian juga basah, smartphone ini tetap responsif layarnya. Dan smartphone ini juga masih punya jack audio 3,5 mili. Jadi nggak usah cari TWS, nggak usah nyari-nyari headset yang pakai USB Type-C. Headset analog masih bisa dipakai di smartphone ini. Ada 4 warna dari Redmi 15 ya, ada black, ada green yang gue pakai sekarang, terus ada warna blue dan juga twilight orange. Kayaknya sih yang orange lebih asik ya kelihatannya. Tapi ya warna hijau juga oke sih, kelihatan premium. Oke, gitu aja kesan-kesan gue ketika nyobain perdana Redmi 15C yang resmi rilis di Indonesia bulan ini. Smartphone ini murah, menarik juga, baterainya gede 6000 mAh dengan fast charging 33 watt, layarnya gede 6,9 inci yang udah 120 Hz meskipun nggak kerasa refresh rate-nya. Terus juga kameranya udah 50 megapiksel dan OS-nya nggak kalah sama seri Redmi lainnya, udah HyperOS 2. So gitu aja, like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa.